Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kita, konten yang senantiasa menemani pengantar tidur kawan-kawan sekalian, masyarakat sipil sekalian, konten yang senantiasa menjadi teman ngobrol, teman ngopi, teman makan, ataupun teman menghayat. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang menarik untuk kita bahas, untuk kita sahkan, kita gelisahkan secara bersama-sama, yakni tentang budaya lokal. Karena kemarin saya lihat, sempat baca di berita lokal Sulawesi Tengah bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi itu merilis data berita mengatakan bahwa bahasa Kaili dan bahasa Dampelas itu bahasanya terancam punah, dan penelitiannya itu sekitar belasan tahun ke depan. Yang harus kita gelisahkan adalah jangan sampai punah, karena ketika budaya bahasa lokal ini hilang, ketika budaya bahasa ini kemudian tergerus oleh kemajuan zaman, perkembangan zaman, globalisasi dan sebagainya, maka itu akan berpengaruh juga terhadap gimana pola dan cara hidup masyarakat setempat. Karena bicara budaya bahasa tadi, bahasa daerah ya, itu kan masuk dalam hal yang sangat penting, apalagi kita dalam konteks kebinekaan, dalam konteks Pancasila, dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Saya pakai bandana pada kesempatan kali ini ya karena itu simbol bagaimana kita menjaga budaya itu, menjaga nuansa lokal tadi, nuansa kesukuan. Bahkan kalau dalam Islam itu di Quran surah Al-Hujurat ayat 13, kita diciptakan berbangsa-bangsa, diciptakan bersuku-suku agar supaya kita saling mengenal. Jadi ada aspek sosial di situ, ada aspek kemanusiaan di situ. Sehingga jangan sampai kita kemudian kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat lokal. Apalagi kita di Nusantara ini, di Indonesia ini terkenal karena aspek itu tadi, aspek keberagaman suku. Saya kebetulan juga adalah bagian dari suku Dampelas, tentu menjadi keresahan saya pribadi. Apalagi di Sulawesi Tengah ini mayoritas suku Kaili. Nah, dua suku ini kan suku yang sangat berperan penting dalam hal menjaga budaya masyarakat setempat. Dan kita tentu tahu bahwa ketika kita di masa kecil, sebelum kita mungkin mendapat banyak asupan ilmu pengetahuan agama, unsur-unsur atau nilai-nilai budaya setempat itu sangat membangun kita dalam hal tata krama, sopan santun, budi pekerti. Misal di Sulawesi Tengah itu ada budaya sopan santun yang dipraktekkan. Contohnya itu dengan mengucapkan tabe. Jadi kalau kita lewat misalnya di depan orang yang lebih tua, kita itu dianjurkan untuk mengucapkan tabe sambil membungkukkan sedikit badan kita sambil jalan dengan perlahan-lahan. Jadi bicara budaya, bicara kesukuan tadi, banyak sebenarnya nilai-nilai positif, nilai-nilai yang bermanfaat untuk membangun masyarakat hari ini, apalagi kita anak muda. Nah, persoalannya kalau kemudian nilai-nilai budaya ini terancam punah, terancam hilang, maka yang akan menguasai santero Nusantara ini adalah budaya-budaya luar, yang kemudian itu bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu budaya budi pekerti, dari persoalan berbahasa, gaya berbahasa, dari persoalan cara berpakaian. Nah, kita bisa lihat sekarang nih, cara berpakaian itu cenderung kepada cara berpakaian budaya luar. Misal dari persoalan kurang menutup bagian-bagian yang seharusnya tertutupi, yang itu kemudian diatur dalam agama ataupun adat istiadat setempat. Nah, hari ini bahkan itu diperlombakan. Mungkin kita tidak perlu sebut merek, tapi kita bisa menilai hari ini yang mana cara berpakaian yang kemudian itu tidak mencerminkan Islam, tidak mencerminkan Indonesia, itu diperlombakan hari ini, dipertontonkan, dan yang selalu menjadi korban di sini adalah perempuan. Karena kita bisa lihat bahkan harkat dan martabat perempuan hari ini di muka publik itu kurang dijunjung. Kita bisa lihat coba iklan di setiap TV. Setiap iklan motor, iklan kulkas, iklan apapun, brand itu yang ditampilkan perempuan dengan pakaian yang kemudian tidak mencerminkan moralitas tadi, tidak mencerminkan Indonesia, tidak mencerminkan keislaman, apalagi kalau dia sebagai muslim. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Dalam kesempatan ini saya agak flu karena cuaca kurang stabil, tapi kita tidak boleh berhenti untuk mengucapkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. PR kita hari ini sebagai anak muda adalah
menjaga itu dan merawat itu. Dari persoalan sejarah suku yang mungkin maybe itu ketika kita mendengar cerita dan kisah-kisah dari orang-orang yang memang di ahlinya itu punya sistem kerajaan misalnya, dan itu sejarah yang harus kita ketahui untuk kita bisa ambil hikmah di situ, kita bisa ambil pelajaran di situ. Yang kedua kita jaga adalah bahasanya, budaya bahasa. Setiap kita anak muda yang lahir di Sulawesi Tengah ini harus tahu bahasa daerahnya. Tapi persoalannya hari ini bahasa daerah itu tidak terlalu spesifik masuk dalam kurikulum pendidikan. Seharusnya ilmu berbahasa daerah itu diajarkan kepada anak-anak dari tingkat TK ataupun SD untuk bisa berbahasa daerah, entah itu bahasa Dampelas, bahasa Kaili, dan macam-macam. Karena itu bisa masuk di dalam mata pelajaran mulok ya, muatan lokal. Dulu itu sempat dapat pelajaran mulok ketika SD, dan beragam tuh, itu hanya tinggal dari kreativitas pendidik guru saja. Ada yang kadang disuruh menggambar, ada yang disuruh menyanyi lagu daerah. Jadi semua ini memang punya timbal balik. Misal antara masyarakat di sini ada muda, ada orang yang sudah tua, dan tentu orang yang sudah tua ini mengetahui banyak hal tentang budaya tadi. Nah, di sini peran anak muda untuk menjaga, karena belasan tahun ke depan yang akan menggantikan posisi-posisi para orang-orang tua tadi ini adalah kita anak muda hari ini. Hari ini kan sering disebut Indonesia 2045. Persoalannya Indonesia 2045 itu yang seperti apa? Apakah kita anak muda hari ini layak untuk berada di posisi itu? Apakah nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religiositas itu masih ada di 2045? Apakah nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat suku tadi itu masih terjaga sampai ke depan? Jangan sampai di Indonesia 2045 itu justru bukan budaya kita lagi yang hidup, yang timbul, tapi justru budaya orang. Itu yang harus kita pastikan, bahwasanya kita sebagai generasi muda harus melek, harus dekat dengan hal-hal semacam ini, karena ini penting. Bayangkan loh, ini merupakan hal-hal yang urgen, karena bicara tentang kesukuan tadi, bicara tentang sejarah kita, kecil kemudian sampai besar, dan itu adalah tanggung jawab moral kita sebagai anak muda. Bukankah Soekarno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncangkan dunia? Berarti kita anak muda ini punya pengaruh, karena kita anak muda ini misal dekat dengan sosial media, yang harusnya sosial media itu kita manfaatkan untuk bagaimana mengkampanyekan tentang pentingnya budaya tadi. Karena dalam budaya lokal, adat istiadat setempat itu mengandung prinsip-prinsip moralitas. Bahkan dalam teori hukum ada namanya teori receptia contrario. Jadi teori receptia contrario ini adalah lawan dari teori resepti yang digagas oleh Snokor-Gronje, yang mengatakan bahwa tidak bisa diberlakukan hukum Islam kalau bertentangan dengan hukum adat. Nah, itu adalah teori dari Snokor-Gronje yang kemudian menjadi misionaris yang ingin menghancurkan Aceh. Nah, ada lawan teorinya, yaitu teori receptia contrario yang mengatakan bahwa tidak bisa diterapkan hukum adat kalau bertentangan dengan hukum Islam. Sementara yang kita bisa perhatikan kalau kita di Sulawesi Tengah ini, misal kayak Kaili, apalagi suku Dampelas, saya sebagai suku Dampelas, itu banyak memuat nilai-nilai keislaman di situ. Misal kalau di Padang itu ada istilah adat basandi syarak basandi kitabullah. Hukum adat bersanding kepada syariat, syariat bersanding kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan hadisnya tentu. Begitu juga di Aceh, hukum adat yang kemudian dasarnya adalah Islam. Nah, begitu juga kita di Sulawesi Tengah, mobil khusus Dampelas ataupun Kaili, yang mana nilai-nilai kesukuannya, nilai-nilai adat istiadatnya itu adalah mendasar pada Islam. Seperti itu. Jadi ini yang kemudian kita jaga, karena bisa jadi adat istiadat itu atau budaya itu bisa menjadi sarana untuk kita menyebarkan kebaikan. Coba bayangkan kalau misalnya adat istiadat, budaya setempat lokal itu tergerus, mungkin kita tidak akan menemukan lagi tentang budaya tata krama sopan santun di lingkungan masyarakat lokal. Seperti itu. Jadi tugas kita anak muda, manfaatkan segala macam apa yang kita tahu. Kita jago digital, gunakan digitalmu untuk menyebarkan kampanye tentang menjaga budaya ini,
kamu adalah seorang figur atau tokoh, di mana-mana kamu berbicara, jangan lupakan tentang nilai-nilai lokalmu, nilai-nilai kesukuanmu, budayamu, karena ya itulah Indonesia. Ini kan sebagai harapan lah, makanya sering tuh orang-orang tua itu bilang, kalian ini yang diharapkan menjadi pelanjut. Jadi ya di situ beban moralnya, di situ tanggung jawab kita untuk melanjutkan estafet, menjaga nilai-nilai budaya tadi, agar kemudian kita tetap dengan budaya Indonesia, kita tetap dengan suasana Indonesia yang terkenal karena banyak dan beragam suku bahasanya. Itu yang harus kita jaga. Sekian, semoga konten ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Saya pun juga tentu bukan manusia yang sempurna, terus memperbaiki diri. Paling tidak kita sebagai anak muda itu tahu bahasa daerah dan kita jaga, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau di Sulawesi Tengah itu ada istilah sema apa mepia, kalau bukan kita siapa? Oke, ihdinas siratal mustaqim. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.